Bang Fahri, hari-hari ini kita lihat pergerakan ada di mana-mana, Bang Fahri. Bang Fahri pasti sebagai orang yang lahir dari pergerakan, seorang politikus senior, Abang juga menilai bahwa tentu saja ini semua berasal dari keresahan publik, keresahan masyarakat terkait dengan kontestasi Pilpres maupun Pileg 2024. Bang Fahri melihat demonstrasi di mana-mana hari ini itu kenapa bisa demikian? Pertama-tama ya itu sangat wajar ya, artinya dalam setiap pertandingan tuh pasti ada, cuman dua kan, ada yang kalah dan ada yang menang, gitu. Dan biasanya yang kalah protes. Itu nggak usah di pemilu, ya, di permainan sepak bola aja itu ada yang begitu itu, jadi itu biasa sekali. Tapi memang situasi ini harus dibaca dalam kerangka keinginan semua pihak untuk memperbaiki pemilu kita dari waktu ke waktu. Dan saya kira itu juga niat baik dan tidak ada salahnya. Hanya jangan berlebihan menganggap bahwa seolah-olah semua ini salah, semua ini curang, nggak ada yang benar. Seolah-olah ada satu tangan yang bisa mengatur semuanya sehingga kecurangan itu terjadi secara masif, terstruktur, sistematis dan sebagainya. Itu saya kira dari dulu komplain itu ada, tapi nggak pernah ada buktinya. Karena memang pemilu ini mekanisme semua orang, pemainnya itu tidak tunggal, pemainnya banyak sekali gitu. Katakanlah atau bisa dikatakan dalam pemilu ini semua pemain ikut nimbrung, dan dalam aturan yang belum ideal kadang-kadang itu agak mencemaskan, dan saya pernah agak kritik juga gitu, karena pemain-pemain yang tidak teridentifikasi juga banyak. Nah, bicara soal pemain, Bang, Abang sebutkan tadi ibarat pertandingan sepak bola yang kalah, kecewa, bisa jadi berujung protes. Tapi pada prakteknya kalau kita lihat ya, barisan yang melakukan pergerakan hari-hari ini bukan dari kubu paslon tertentu saja, Bang. Katakanlah memang ada kubu 01 ataupun kubu 03. Tapi di sisi lain juga kita melihat adanya koalisi masyarakat sipil misalnya, termasuk misalnya terakhir itu ICW dan juga Kontras mengatakan bahwa ini adalah pemilu terburuk di sepanjang era reformasi. Pemilu itu ada 5 kotak, kecuali di Jakarta. Ada 4. Kalau di Jakarta cuma 4. Betul. Kalau di seluruh Indonesia itu 5 kotak. Kotak presiden, wakil presiden, kotak DPD, kotak DPR pusat, DPR provinsi, dan DPR kabupaten kota. Kalau menurut saya, pemilu yang paling fair, paling bersih, paling jujur itu adalah kotak pertama. Pemilu presiden? Iya, karena dia dicoblos, karena dia pencoblosan berakhir jam 1, jam 2 sudah dihitung. Isoma 1 jam lebih kurang. Pas pemungutan suaranya saja ya? Ya, penontonnya masih lengkap, saksinya masih lengkap, petugasnya masih lengkap, dan masih dipantau oleh media dan sebagainya, itu masih lengkap. Yang paling tidak fair menurut saya itu kotak kelima. Kabupaten kota? Kabupaten kota. Karena dihitungnya paling lama. Kalau nggak malam, besoknya. Betul. Itu semua saksinya udah nggak ada. Udah lelah lah ya? Semuanya udah. Dan ini yang sering membuat mohon maaf, kelelahan, kematian dan sebagainya di sini gitu. Tapi uniknya gerakan yang mengatakan itu curang itu dialamatkan kepada kotak pertama, padahal kotak pertama itu sebenarnya paling fair. Kalau memang segmented melihatnya seperti itu sah-sah saja, Bang, perpandangan. Tapi kan yang dinilai, apalagi kata Pak Anies Baswedan itu, dugaan kecurangan terstruktur itu sudah dimulai pra-TPS, sebelum pemungutan suara, sebelum pencoblosan. Sebelum kotak pertama yang Anda sebut tadi? Ya nggak ada, karena semuanya ini kan dilalui kan. Kan ada metode, ada mekanisme birokrasi, politik, itu jalan semua. Tapi jangan lupa loh, dalam masyarakat demokrasi terbuka kayak kita ini, ada mekanisme saintifik loh. Kecuali kalau kita ini menjadi bangsa yang tidak ilmiah. Metode saintifiknya itu ada surveinya, ya kan, nanti di hari H-nya itu ada exit poll-nya, ada quick count-nya. Memang proses ini betul-betul dikawal dari awal dan tidak ada yang ganjil.
Semuanya itu prosesnya itu konkret begitu. Metode ilmiahnya jalan sesuai prediksi, ya kan? Dan bahkan tadi yang saya bilang itu salah satu yang agak unik kan di DPR-nya. Karena di DPR itu saya tahu betul lah, kan saya maju di DPR 4 kali dan 3 kali menang gitu ya. Jadi saya tahu ini lubang-lubangnya, saya tahu gitu. Jadi yang paling fair itu ya misalnya katakanlah dari jumlah dari gini. Kan salah satu yang terpenting adalah mandat rakyat. Iya. Yang paling dipahami oleh rakyat ketika dia memilih, yang kesadarannya penuh ketika dia mencoblos dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pengetahuan, pemahaman dan jiwanya, itu hanya capres. Capres itu dikenal, ya kan? Udah gitu calonnya cuma 3 pasang. Tiap hari keluar di TV. Fotonya terpampang di surat suara. Fotonya terpampang di kertas. Ya. Jadi rakyat tuh paling bener itu milih itu. Yang lain itu udah kacau. Anda bayangkan di daerah yang misalnya calon anggota dewannya itu kursinya itu ada 10 misalnya ya. Anggota DPR partainya ada 18. 18 kali 10, ya kan? Kira-kira 180. Ya. 180 orang tanpa gambar, hanya ada nama yang belum tentu semua orang bisa baca. Ya. Dan bagaimana Anda mengambil keputusan dalam kurang dari 1 menit terhadap 180 alternatif. Tapi kalau rakyat cuma lihat 3, 1, 2, 3, paling gampang dan itu yang paling fair. Ya, itu di TPS maksudnya, Bang. Saya menyadari bagaimana penjelasan Abang di sana, tapi bagaimana kemudian dugaan kecurangan disebutkan, apalagi terstruktur dan sistematis itu dimulai pra-TPS, cawe-cawe pemerintah, oknum-oknum yang dianggap bahwa ini yang menguntungkan paslon nomor 2, Bang. Bagaimana Anda menilainya? Pertama, metode ilmiahnya confirm dulu. Ini udah jalan. Kalau orang tuh punya jiwa keilmuan, scientific feeling begitu ya, udahlah ini jalannya begitu. Konsisten kok begitu suara rakyat itu, dan ini yang paling konsisten. Yang kedua, soal judgement kita itu kan ada lembaganya. Nggak boleh perasaan kita mengadili keadaan. Dia bilang curang, si itu terlibat, ini segala macam. Loh, itu ada lembaganya, yang bikin aturan juga peserta. Semua partai yang sekarang ini masuk katanya kembali itu kan ada di Senayan, dia yang bikin aturan ini. Bahkan ya PKPU, peraturan KPU itu tidak boleh jalan katanya kalau nggak dikonsultasikan ke Komisi 2 yang semua partai ada di sana. Jadi udahlah, jangan mengadilinya pakai perasaan. Ada Bawaslu, lembaga kita itu udah banyak. Bawaslu kita itu ada di 38 provinsi dan 500. Tapi nggak bertaji katanya Bang Bawaslunya. Terserah, itu mereka yang buat, ya kan? Ada KPU juga demikian, ada Panwas untuk Bawaslu, ada KPPS, di TPS, di kecamatan, ribuan orang dibiayai oleh negara untuk satu kepentingan, menjaga proses ini. Jangkarnya banyak, ada media yang bebas, ada sosial media, ada masyarakat sipil yang bikin aplikasi-aplikasi untuk memantau apa yang terjadi. Sangat sempurna. Dan itu semua diatur dari awal oleh para peserta. Gitu loh. Yang semuanya juga terlibat gitu. Oke, Abang tadi udah nyinggung soal penyelenggara Bang Bawaslu, termasuk KPU misalnya. Saya skip sedikit ketika Abang tadi sebut soal TPS. Ini mengenai rekapitulasi, Bang. Pada buktinya kan Sirekapnya sempat juga ada masalah, dan berkali-kali ini ada masalah, Bang, meskipun kemudian ada koreksi-koreksi. Nah, ini kemudian menimbulkan kecurigaan publik. Jangan-jangan memang ini secara sistematis sudah disiapkan. Yang dipersoalkan publik adalah kok ada juga data yang masuk tiba-tiba diubah kembali perolehan suara presiden juga di Sirekap, sistem yang harusnya dibangun oke, tapi pada kenyataannya nggak oke. Sirekap itu dibuat oleh peserta, ya, oleh partai politik. Dan ini kita bukan pemilu yang pertama kali, ya. Kalau dari kita ambillah pemilu di masa demokrasi, ya, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 ini pemilu ke-6. Dan semua peserta ini ada dalam pertarungan. Masa mereka nggak tahu bahwa mereka yang bikin Sirekap? Kan mereka yang bikin ini Sirekap, gitu loh. Terus kemudian mengatakan curang terhadap
produk yang mereka buat sendiri, ya kan? Yang mereka pantau sendiri, kelahirannya pasal per pasal, titik komanya mereka yang buat. Nggak bisa lah, jadi kayak saya mohon maaf aja, ini saya katakan sebagai semacam kekecewaan orang kalah yang itu biasa. Dalam sepak bola ada, dalam permainan perlombaan antar kampung ada, semua nggak apa-apa gitu. Tapi mengatakan bahwa sistem ini ambruk, menurut saya itu problematik gitu. Karena semua ada di dalam. Oke, Bang, kalau kemudian melihat apa yang disampaikan oleh banyak kalangan, dugaan kecurangan dimulai dari MK, kemudian program-program pemerintah, bansos, mobilisasi kepala-kepala desa dan sebagainya. Ini menjadikan alasan bahwa ada ketidakberesan sehingga harus dibawa ke angket karena melampaui kinerja perangkat-perangkat pemilu. Bawaslu, KPU, termasuk MK kalau misalnya ada sengketa. Abang pernah duduk DPR dan saya tahu juga Abang juga pernah mengikuti beragam proses angket yang pernah terjadi dalam rezim ke rezim gitu Bang. Abang sepakat nggak kalau ini semua memang harus berakhir di angket? Ada anggapan juga ini kalau memang bansos itu memang praktek politiknya memang disalurkan dekat-dekat pemilu. Bansos itu tahu nggak? Dianggarkannya di Badan Anggaran DPR. Iya. Panggil menteri, anggarkan sekian, anggarkan sekian. Anda tahu nggak yang menikmati bansos nih, Pak? Yang paling banyak siapa? Incumbent anggota dewan. Abang pernah duduk DPR dan saya tahu juga Abang juga pernah mengikuti beragam proses angket yang pernah terjadi dalam rezim ke rezim gitu Bang. Abang sepakat nggak kalau ini semua memang harus berakhir di angket? Masalahnya saya nggak percaya mereka berani. Saya sudah berkali-kali mengusulkan investigasi ini, mereka nggak berani. Orang mereka peserta di dalamnya yang akan diperiksa. Siapa yang nggak berani menurut Abang? Tuh partai-partai kan pasti nggak berani. Sekarang kan buktinya kan sudah banyak nggak berani, yang udahlah percaya saya nggak berani. Memberikan dukungan nggak berani. Coba ente cek aja, nggak akan berani. Gitu. Kalau mau kita menginvestigasi di masa tenang, ketika kita ini tidak lagi bertarung. Sebelum pemungutan suara maksud Abang? Di masa tenang kan, masa tenangnya kan 4 tahun lebih masa tenang, ya kan? Itu yang saya bilang akademisi. Ini ada keputusan MK bilang parliamentary threshold 4% adalah inkonstitusional. Iya. Saya udah ngomong itu berkali-kali, ya kan, nggak ada yang sambut. Akademisinya itu malah sinis kepada kita. Partai kecil, partai baru. Tapi belakangan akademisi juga sudah menyuarakan. Sekarang akademisi jangan masuk tarung di masa perang. Ini masa perang. Nanti DPR baru masuk, bikin proposalnya. Begini loh kita memperbaiki keadaan. Ini loh proposal yang benar. Partai politik diaturnya gimana, playing fieldnya diatur gimana. Menurut Abang, apa sih salahnya kalau misalnya akademisi masuk ataupun civil society masuk dalam masa kepemiluan? Apa yang salah di sana sebetulnya? Ya karena ini masa perang, ini bukan waktu untuk mereka. Waktu untuk mereka itu di masa tenang. Waktu untuk kampus, bukan akademisi itu bukan bertarung dalam pertarungan politik, tapi bertarung gagasan di masa ketika bangsa ini memerlukan pikiran. Kalau memerlukan siapa yang pro 01, 02, 03, siapa yang pro partai ini, partai itu, ada partainya, ada orang mendaftar, ada keanggotaan resmi mengajukan diri sebagai tim sukses atau sebagai apapun. Tapi kampus jangan dong. Kita kan mempreserve kampus ini supaya dia menjadi pemain di masa tenang yang memperbaiki pikiran-pikiran. Jadi Abang mencurigai sikap kampus-kampus, sikap akademisi ini. Salah waktu. Makanya sekarang nih ada keputusan MK kayak gini, tangkap tuh motifnya. MK bilang ini adalah melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Ada berapa prinsip kedaulatan rakyat yang dirampas oleh pemilu kita dengan sistem threshold? Ini dong, pegang oleh kampus, ajukan ini ke Dewan. Kalau nggak, masuk aja ke Mahkamah Konstitusi. Dengan dasar keputusan ini kita perbaiki sistem pemilunya. Begitu cara berpikirnya. Jangan sekarang orang lagi tarung, bos. Nah justru kalau misalnya kelihatan, andai kata memang ada satu penyakit dalam konteks medis atau kedokteran kan Bang, memang harus ditindaklanjuti secara cepat misalnya, dan diberikan obat, berikan pertolongan secepat mungkin. Ya bukan sekarang, kalau ini lagi perang. Ini lagi perang. Oke, Abang masih percaya sebetulnya
KPU, Bawaslu, DKPP, MK ini masih menjadi wadah yang tepat Itu untuk dibuat menyelesaikan oleh persoalan para pemilu. peserta pemilu. Itu harus digarisbawahi itu. Mereka itu dibuat oleh para peserta pemilu. Dan orang-orang ini tahu cara bermainnya partai politik. Kalau mereka pada akhirnya, manusia kan membuat sesuatu Bang, bisa saja menjadi ada yang skip di sini, ada masalah di sini, sehingga perlu dimodifikasi Ya. dan lain sebagainya, sehingga perlu Nanti kita dikoreksi. lakukan Oke. ketika sudah tidak dalam masa kampanye dan pemilu, tenang, coba lihat nanti, pasti nggak mau. Makanya saya terus terang aja, saya nggak percaya mereka ini beritikat baik untuk memperbaiki sistem pemilu. Mereka justru melembagakan hal-hal yang sebenarnya jelek. Bagaimana Anda mengatur jarak antara orang terpilih dengan orang dilantik itu 8 bulan? Apa ini nggak bahaya bagi Republik? Ada masa tunggu 8 bulan. Kenapa nggak exit poll bilang hari ini, besoknya di-approve oleh KPU, lusanya seorang presiden sudah dilantik. Masa tunggu nggak boleh panjang, berbahaya bagi bangsa ini. Siapa yang mau mikirkan kayak begini? Partai-partai nggak mau dia. Dia partai-partai ini selalu mencari celah untuk main. Gitu loh. Itu yang saya khawatir motifnya. Kalau mau serius, Oke. naskah akademiknya diperbaiki, minta kampus bikin naskah akademik yang baik. Nanti pada masa setelah Pak Prabowo dilantik, nanti kita duduk baik-baik. Ayo kita perbaiki keadaan. Bang Fahri orang yang lama duduk sebagai seorang legislator dan memahami betul bahwa angket bukan pertama kali dijalankan sebagai fungsi legislasi oleh kawan-kawan DPR, sebagai fungsi pengawasan maksud saya, sebagai fungsi pengawasan kawan-kawan DPR. Menurut Abang ya, menurut Bang Fahri ya, apa sih yang paling dikhawatirkan dari angket ini Bang, sehingga pada akhirnya Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. sehingga pada akhirnya Waktunya terkesan salah. resisten gitu Bang. Waktunya salah. Ini bukan angket, ini adalah pembalasan dendam orang yang merasa kalah. Balas Kalau dendam. Anda mau angket itu nanti di masa tenang. Satu ya. Yang kedua, saya nggak percaya, misalnya kalau kita bilang, oke, angket, kita investigasi pemilu legislatif dulu yuk. Nggak mau mereka. Bang tunggu dulu, sebelum jauh, balas dendam apa yang Anda maksud? Nggak bakalan mau, itu dulu yang penting. Marah nih, kemarahan aja. Sudahlah, jangan marah lagi, udah selesai pertarungan. Ya kan? Nanti pemerintah baru dilantik, kita periksa baik-baik apa yang terjadi. Enggak, misalnya begini Bang, angket ini kan penyelidikan. Iya. Nah, penyelidikan sah-sah saja, bisa saja ada hal yang dari angket juga kan menguap juga atau dianggap Iya, memang tidak tapi terbukti dan motifnya sebagainya. adalah yang kalah mau ngumpul untuk menggagalkan pemilu yang ada. Itu motifnya. Prof Mahfud sendiri mengatakan Bang bahwa angket tidak akan mengubah hasil pemilu. Iya. Sengketa pemilu kan di Karena Mahkamah itulah Konstitusi. sabar, pindah ke rezim yang baru nanti kita investigasi secara baik. Tenang. Sehingga partai-partai baru juga bisa terlibat gitu loh. Tenang gitu loh. Ini enggak, ini kan suasananya kalah 1-3 ngumpul, ayo kita lawan. Nggak bisa pakai ini, Bawaslu, nggak ada buktinya. Pakai ini, nggak bisa lagi, angket gitu. Tapi nggak bakalan kejadian. Karena kalau yang diinvestigasi, mohon maaf misalnya ya, Ya. Bansos misalnya. hubungan partai politik dengan lembaga-lembaga negara, itu bahaya. Kalau kita investigasi, banyak masalah di situ. Yang kedua, bansos. Anda tahu nggak? Yang paling banyak, mohon maaf ini ya, menggunakan APBD dan APBN untuk membeli suara. Siapa? Partai politik. Incumbent anggota dewan itu paling nakal di seluruh Indonesia. Caranya gimana tuh Bang? Ya dia pakai pokir namanya. Jadi dia taruh apa namanya Program kerja maksudnya. Pikiran pokir itu pokok pikiran. Iya. Tapi pada dasarnya itu bansos yang dititipkan di dalam APBD. Tanya tuh PJ gubernur, bupati, wali kota tuh taruh. Lalu yang bagi itu adalah anggota dewan pada hari-hari menjelang pencoblosan. Anda bayangkan nggak ada anggota DPRD membagi PKH untuk lansia. Di rumahnya, lansia itu datang, dia kasih sejuta, pilih saya. Itu DPRD itu paling jahat di situ, paling banyak itu kelakuannya di situ. Sudahlah ini kalau dibongkar, nggak mau mereka. Makanya nggak akan mau ada angket. Coba kalau mau ada angket, bilang aja, kita angket pileg lu, pasti nggak mau.
Nggak mau, udah lah. Kenapa udah aku ini udah jadi anggota DPR di Panja. Aku tahu kalau orang-orang ini, aku ini nggak mau ngomong di tempat lain, mana-mana aku diam aja. Aku tahu kalau orang ini, udahlah. Iya. Karena pada prakteknya ya itu juga menarik ya, kenyataannya kan pemilu ini diadakan secara serentak dan itu satu produk pemilu. Sadis bos, yang namanya penggunaan APBD, APBN untuk incumbent Bang, tapi abang udah nyinggung soal bansos tadi bang. Ada anggapan juga ini kalau memang bansos itu memang praktek politiknya memang disalurkan dekat-dekat pemilu. Bansos itu tahu nggak? Dianggarkannya di Badan Anggaran DPR. Iya. Panggil menteri, anggarkan sekian, anggarkan sekian. Anda tahu nggak yang menikmati bansos nih Pak? Yang paling banyak siapa? Incumbent anggota dewan. Itu yang paling banyak. Jadi bansos ini kalau diinvestigasi bukan presiden yang salah. Presiden itu cuma satu lembaga, ngasih barang cuma simbolik. Yang paling banyak itu adalah yang nitip-nitip. Soal anggarannya bang, anggarannya yang eskalasi secara fantastis itu bang. Sama, dianggarkan di Badan Anggaran Dewan. Bukan keputusan sendiri presiden. Dan momentum pembagiannya. Sama, diputuskan juga di Badan Anggaran. Jadi ini semua nggak mungkin lah terjadi gitu loh. Ini ada dosa. Abang menilai bahwa ada dosa berjamaah kalau memang itu diinvestigasi secara bersama-sama. Makanya nggak akan kejadian. Nggak akan kejadian. Udah percaya saya. Nggak akan kejadiannya dari mana? Karena koalisi perubahan udah mau dorong bang. Enggak. Ada Nasdem, ada PKB, ada PKS disebutnya. Udahlah percaya saya ini nggak kejadian. Udahlah. Nggak mungkin. Jadi yang sekarang teriak-teriak di jalan misalnya bang, yang di depan KPU mereka menuntut angket, bahkan di depan kan DPR mereka luar, menuntut angket. Tapi pemain dalam ini kan anggota-anggota partai ini kan nggak bakalan mau. Sudahlah percaya saya, nggak bakalan mau. Bang, kalau abang sebagai seorang yang dulu aktivis di jalan dan Anda melihat keadaan sekarang seperti itu, bahkan ada anggapan bahwa ini adalah pemilu terburuk di sepanjang era reformasi yang mana Abang Fahri dan kawan-kawan perjuangkan waktu itu. Abang sependapat nggak? Ya di zaman Orde Baru tidak ada kebebasan. Sekarang tuh bebas. KPU-nya ditegur oleh DKPP berkali-kali, ya kan? Salah sedikit dipoto sama masyarakat kena tegur. Teman-teman kerja luar biasa di bawah itu setengah mati, ada yang korban nyawa dan sebagainya. Ini kerja di masa demokrasi, di masa bebas. Orang tuh nggak boleh macam-macam. Kerjaan orang itu dipantau oleh publik secara begitu detail, begitu. Jadi janganlah nggak mengucapkan terima kasih. Mereka kerja baik-baik, dan mereka ini kerja berdasarkan undang-undang dan aturan yang dibuat oleh partai-partai. Bukan salah mereka. Mereka kan kerja melaksanakan apa yang diputuskan oleh politisi. Jadi nggak bisa lembaga-lembaga negara ini disalah-salahkan terus. Abang balikin ke DPR semua nih. Memang karena mereka yang buat. Ini yang mau tarung siapa sih? Kan dua yang mau tarung, presiden, DPD ya kan waktu hitung suara itu ya. Presiden dihitung pertama. Clear ini sangat rakyat itu tahu. Saya kan mantau dari bawah ini kan ini dahsyat ini. Yang disebut silent majority dan sebagainya itu real. Di rakyat itu betul-betul ada pemahaman. Ini presiden gua mau pilih ini. Apapun kalian mau ngomong money politik, enggak, ini presiden gua pilih ini. Gitu. Ada itu di rakyat. Barulah kedua DPD. DPD ini kacau juga karena banyak kandidatnya harus dihitung satu-satu. Jadi semua ini sebenarnya dalam proses yang luar biasa. Berlangsung secara tertib dan alhamdulillah ya meskipun kita mengatakan sedih ada orang meninggal, tapi kurang dari 10% dari yang terjadi 5 tahun lalu. Artinya ada manajemen pemilu yang lebih baik sekarang ini. Artinya Bang Fahri masih sepakat bahwa penyelenggara pemilu dan perangkatnya, KPU, Bawaslu, termasuk MK kalau ada sengketa, ini masih berada dalam relnya. Oh iya. Ini masih bisa dipercaya, Bang? Harus bisa dipercaya. Sekalipun ada insiden putusan 90 itu. Siapa yang nggak berbuat salah, ya kan? Tapi kan satu orang berbuat salah nggak menggugurkan semuanya, nggak meruntuhkan semuanya. Nggak begitu cara kita bernegara. Seolah-olah kalau ada satu orang salah, bubar semuanya, nggak gitu. Proses terus berjalan. Dan ada dinamika dan dialektika yang terus-menerus terjadi. Semua diawasi oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh masyarakat sipil, oleh media yang begitu bebas. Ya. Saya sering mengatakan kan, dalam pemilu kali ini kalau kita bicara 02, 01, 03, 02 itu yang afiliasi medianya paling lemah. Kasus 01 sama 03 paling kuat asosiasi medianya.
Saya bilang begitu, boleh aja orang bilang, oh nolak begini. Sama tuduhan sebaliknya juga kan dilakukan ke 02. Tapi sekali lagi, pilpresnya dahsyat. Memang itulah yang terjadi di tengah rakyat kita. Gitu. Dan Abang menilai memang sudah sepantasnya menangnya adalah Pak Prabowo. Oh iya dong, kan ilmiah dia dimitigasi. Itulah juga hebatnya kan. Dalam masyarakat demokrasi, kemenangan itu dimitigasi. Ada kesalahan, lakukan adjustment. Nasihat dari pollster dan konsultan ini, oh jangan terlalu begitu, tolong turunkan ini, naikkan tensi yang ini, turunkan. Itu dicek setiap saat, kelihatan di survei. Survei itu kalau yang serius ya, dia kadang-kadang dilakukan tiap 2 minggu. Ada yang tiap sebulan. Kalau yang duitnya nggak banyak, mungkin kayak saya ini kan pernah cuma survei sekali. Gitu loh. Tapi yang lain itu tiap minggu, tiap 2 minggu, tiap bulan gitu. Dan itu mitigasinya persis kok. Dan itu ilmiah. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Atas waktu Anda. Terima kasih. Thank you.